Beralih ke kabar lainnya, Polda Bali menetapkan penabuh drum Superman is Dead Jering sebagai tersangka. Ya, Jering ditetapkan tersangka atas ujaran kebencian yang menyinggung Ikatan Dokter Indonesia. Direktur Reserse Kriminal Khusus Polda Bali, Kombes Pol Kus Yuliar Nugroho, membenarkan atas penetapan tersangka terhadap drummer grup band Superman is Dead Jering pada Rabu 12 Agustus 2020. Bahkan pria bernama asli IGD Ari Astiana ini langsung ditahan. Dalam kasus ini, Jering dijerat Undang-Undang ITE nomor 11 tahun 2008 dengan ancaman hukuman 5 tahun penjara. Mas, status soal kacang WHO itu aja saja. Bukan, ada postingan tanggal 13 dan tanggal 15. Dan sekarang kita berlakukan untuk protokol rapid test, masih menjalani. Terus untuk pasalnya apa aja sekarang? Pasal 28 ayat 2 Undang-Undang ITE ancamannya 6 tahun. Selain ITE ada lagi? Ya, ada beberapa pasal terkait dengan ITE juga. KUHP? KUHP juga kita junturkan. Itu tentang apa nih yang KUHP? Pencemaran nama baik. Ya. Tapi lebih fokus kepada Undang-Undang ITE. Pihak Jering apa sudah melakukan pengajuan penangguhan penahanan atau belum sih? Itu haknya lah. Kalau nanti ada penangguhan penahanan gimana nih? Ya nanti akan kita coba kita lihat dulu. Tapi yang jelas hari ini kan kita tahan. Sampai berapa hari akan ditahan prosesnya? Sementara 20 hari, nanti akan kita cepat untuk prosesnya. Sesuai dengan agar pidana kan harus cepat. Tapi ada kemungkinan nggak sih dan ini di upaya damai antara terlapor dan pelapor? Bukan ranah kita, Mas. Kita hanya untuk penyidikan. Sebelumnya penabuh drum grup band Superman is Dead IGD Ari Astina alias Jering diperiksa penyidik Direktorat Reserse Kriminal Khusus Polda Bali. Jering diperiksa atas perkara pencemaran nama baik yang dilaporkan Ikatan Dokter Indonesia. Pada pekan lalu, penabuh drum grup band Superman is Dead Jering diperiksa Polda Bali. Jering datang bersama kuasa hukumnya Wayan Gendo Suwardana. Musisi asal Bali ini diperiksa atas perkara pencemaran nama baik yang dilaporkan Ikatan Dokter Indonesia. Namun ia menegaskan bahwa dirinya tidak bersalah dan hanya menyampaikan kritik terhadap situasi yang ada. Yakin 100% saya merasa ini tidak yang saya lakukan itu benar karena saya tidak ada bermaksud negatif atau buruk. Jadi yang saya lakukan itu murni sebatas kritik, ya, kritikan sebagai warga negara. Saya memang benar minta maaf sebagai bentuk empati saya kepada kawan-kawan ini karena saya ingin menegaskan sekali lagi saya tidak punya kebencian, saya tidak punya niat menghancurkan atau menyakiti perasaan kawan-kawan di ID. Jadi ini 100% sebuah kritikan. Jering dilaporkan ke polisi oleh Ikatan Dokter Indonesia Bali atas postingannya di akun Instagram yang dianggap mencemarkan nama baik ID. Dari Denpasar, Bali, Alfani Syukri, TV One mengabarkan. Ya, yang lainnya cukup ya nanti ya. Mengenai penangkapan musisi Jering, pemirsa kami ajak Anda berdiskusi bersama dengan Direktur Reserse Kriminal Umum Polda Bali, ada Kombes Pol Yuliar Kus Nugroho. Selamat petang, Pak Yuliar Kus Nugroho. Kami ingin tahu, Pak, apa saja unsur yang sudah terpenuhi sehingga Jering langsung tersangka dan ditahan? Selamat petang, Mas Sandro dan Mbak Tisa. Hari ini tadi memang sudah kita lakukan satu penahanan. Yang sebelumnya memang sudah kita ambil keterangan. Keterangannya ini terkait dengan pada saat dia menjadi saksi. Jadi terkait dengan postingan tanggal 13 Juni. 13 Juni ada postingan konten terkait juga dengan masalah yang sebagai kacung WHO maupun juga wajib tes kepada ibu hamil. Dan situ ada komentar Jering terkait juga dengan HHID, ID mengadu dengan hak rakyat. Kemudian tanggal 15, ini ada postingan dari Jering yang saya kutip, bahwasanya di tahun 2018 ada 21 dokter yang meninggal. Ini yang terpantau oleh media. Sehingga Jering sini menyatakan juga, sayang ada konspirasi busuk yang mendramatisir situasi, seolah dokter meninggal hanya tahun ini, agar masyarakat ketakutan berlebihan terhadap COVID-19. Nah, berdasarkan dua postingan ini, ada tanggapan-tanggapan yang negatif,
dari netizen juga, terkait juga dengan ini. Dan ini secara keseluruhan sudah kita ambil secara digital forensik dan sudah kita sampaikan kepada ahli bahasa. Kesimpulan daripada ahli bahasa, ada unsur delik, ada ujaran kebencian, ada penghinaan yang dilakukan atas postingan Jering. Sehingga atas dasar itu, hari tadi sudah kita tahan yang bersangkutan. Oke, Pak, ini Jering diancam dengan hukuman apa dan dengan berapa lama penjara, Pak, ancaman hukumannya, Pak? Dengan Undang-Undang ITE, Pak, pasal 28 ayat 2, di situ ancamannya 6 tahun, Pak. Pak Juliar, apa pertimbangan sehingga Jering langsung ditahan, Pak? Padahal Jering sebelumnya mengemukakan permintaan maaf dan menyatakan hanya kritikan semata. Kalau terkait dengan kritikan itu, Mas, silakan. Untuk terlapor itu menjelaskan, silakan. Jadi memang harus dibedakan kritikan dan hujatan. Ini sudah kita sampaikan juga kepada ahli bahasa yang mempunyai satu kompetensi untuk merumuskan terhadap postingan Jering. Dan kita tahan memang supaya yang bersangkutan tidak melakukan satu perbuatannya lagi. Oke, alasan penahanannya apa, Pak? Oke, menjadi tersangka, tapi apakah dikhawatirkan Jering ini bisa mungkin menghilangkan barang bukti sehingga dilakukan penahanan, Pak? Yang jelas kita tahan memang subjektivitas daripada penyidikan supaya nantinya tidak melakukan satu perbuatan-perbuatan lagi, kekhawatiran terhadap postingan-postingan lainnya, Pak. Baik, di tengah proses saat ini, Pak, apakah mungkin ada proses mediasi ketika ID Bali ada maksud untuk mencabut laporannya? Sejauh ini bagaimana perkembangannya, Pak? Kalau untuk terkait dengan mediasi bukan kompetensi kita. Kompetensi kita hanya dalam bidang penyidikan. Untuk menegakkan hukum berdasarkan alat bukti, kita proses, terpenuhi, nanti segera kita limpahkan kepada kejaksaan. Baik, artinya sekarang bisa kita katakan bahwa Jering saat ini memang sudah resmi dilakukan penahanan ya, Pak, ya? Sudah hari ini tadi, Pak. Berapa lama, Pak, akan ditahan Jering? Untuk sementara kan 20 hari, Pak. Oke. Baik. Terima kasih Direktur Reserse Kriminal Umum Polda Bali, Kombes Pol Yuliar Kus Nugroho atas waktunya bersama kami di program Kabar Petang. Selamat sore.